Syirik merupakan lawan dari kata tauhid. Syirik merupakan satu dosa yang paling berat di samping dosa kufur, satu dosa yang Tuhan tidak dapat memberi ampunan. Satu dosa yang bukan saja menyebabkan orang masuk neraka, tetapi satu dosa yang menyebabkan seseorang berkekalan selamanya di dalam api neraka. Naudzubillah. Sebab itu, kita wajib melindungi diri kita masing-masing, melindungi anak istri dan keluarga kita dari bahaya syirik ini, dan kita juga wajib melindungi segenap manusia dari bahaya syirik ini sedapat-dapat dan sekuat-kuat tenaga yang ada pada kita. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-116, yang artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali. Ada syirik yang nyata dan ada syirik yang tersembunyi. Ada syirik yang besar dan ada pula syirik kecil. Baik syirik mata atau tersembunyi, semuanya merupakan dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka dan kekal dalam neraka. Sebab itu kita harus berhati-hati benar dalam hidup kita ini agar jangan termasuk orang yang syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menemui Allah dalam keadaan bersih dirinya dari syirik, masuklah dia ke dalam surga, dan siapa yang menemui Allah dalam syirik, maka masuklah dia ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Termasuk syirik kecil apabila seseorang mengerjakan sesuatu, dia sembahyang karena manusia untuk dipuji oleh manusia. Kita manusia ini adalah salah satu jenis makhluk yang terhormat, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan makhluk lain karena kita mempunyai kesadaran dan pengertian, serta mempunyai akal dan pikiran. Sebagai makhluk yang terhormat dan tinggi, kita tidak diizinkan oleh Allah merendahkan diri terhadap kuburan, terhadap manusia, terhadap keris, terhadap pedang, terhadap kayu, terhadap patung dan sebagainya. Jangankan terhadap benda mati, terhadap malaikat saja kita tidak diperbolehkan merendahkan diri, bermohon dan bermunajat. Inilah yang dinamakan tauhid. Inilah maksud dari kalimat tauhid yang berbunyi, La ilaha illallah. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Kemudian akan timbul pertanyaan, apa tidak dibolehkan ziarah kubur? Apa tidak dibolehkan memelihara keris, pedang, atau tongkat pusaka? Apa tidak dibolehkan menghormati manusia keramat atau para wali dan lain-lainnya? Bukan masalah kubur, tempat, kayu, bahkan semua benda yang di hadapan kita, semua perkakas rumah yang kita miliki, semua pakaian yang kita pakai kalau kita tidak hati-hati dapat membawa pada kesyirikan. Umpamanya saja sebuah pulpen. Kita mempunyai sebuah pulpen yang baik, sebab itu sejak lama kita pelihara baik-baik. Kita menulis surat dan surat permohonan dengan pulpen itu. Dengan takdir Tuhan, semua surat dan permohonan yang kita tulis dengan pulpen itu mendapat penghargaan dan sambutan atau makbul. Akhirnya kita bertambah cinta kepada pulpen itu. Lama-kelamaan, cinta kita bertambah hingga melampaui batas sehingga pulpen itu tidak kita letakkan di sembarang tempat, tetapi kita letakkan di tempat istimewa, bahwa kita amanatkan kepada anak istri kita supaya memelihara pulpen itu sebaik-baiknya. Setelah kita meninggal dunia, anak-anak kita memelihara pulpen itu dengan hati-hati. Mereka bukan hanya cinta atau hormat, tetapi memandang pulpen itu agak lain. Dengan begitu orang tersebut sudah menjadi syirik karena sebuah pulpen saja. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa, untung saja ada Pak Fulan, coba apabila Pak Fulan tidak ada, maka semua pekerjaan akan berantakan.
Kalimat "untung ada Pak Fulan" menandakan bahwa kita mengakui bahwasannya terdapat kekuatan lain yang lebih hebat selain dari Allah, maka hal itu pun dapat dikategorikan sebagai syirik kepada Allah. Jauhkanlah diri dari memuji-muji manusia dengan pujian yang melampaui batas, pujian yang keterlaluan. Ketahuilah bahwa Rasulullah sangat melarang umatnya memuji sesama manusia. Pernah salah seorang sahabat memuji seorang manusia di hadapan Rasulullah dengan pujian yang berlebihan. Rasulullah berkata kepada orang yang memuji itu, "Celaka besar, engkau berarti sudah mematahkan batang leher sahabat yang engkau puji itu." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan itu, ternyata mengemukakan pujian langsung kepada orang yang dipuji adalah pekerjaan setan yang harus dijauhi, karena dia akan merusak tauhid seseorang. Ketahuilah, tidak ada suatu benda atau manusia di dunia ini yang dapat menenteramkan jiwa manusia yang gelisah, yang dapat melenyapkan segala rasa sedih dan sengsara selain Tuhan yang Maha Suci. Kami amat sedih kalau melihat manusia, apalagi teman, serta keluarga, karena tidak hati-hati tergelincir ke jurang syirik, dan keluar dari garis tauhid. Karena terpelanting ke jurang syirik atau keluar dari garis tauhid berarti masuk neraka dan kekal di dalam api neraka. Adakah bahaya yang lebih mengerikan dan menakutkan daripada neraka? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin.